Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Dan sekarang kita masuk kepada bab alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas alamatul raf'i, tanda-tanda rafa', dan itu dia ada 4: dhammah, waw, alif, dan nun. Dan semuanya sudah kita bahas. Dhammah, kapan tanda rafa'nya dhammah? Yang pertama pada apa? Isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Keempat fil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kapan tanda rafa'nya waw? Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua pada asmaul khamsah. Kemudian kapan tanda rafa'nya alif? Hanya pada apa? Isim musanna. Dan kapan tanda rafa'nya subutun nun, penetapan nun? Pada af'alul khamsah, atau nama lainnya amtsilatul khamsah. Dan kita juga sudah bahas fil mudhari yang dalam keadaan mabni. Fil mudhari apabila bersambung dengan nun niswah, mabni di atas apa? Mabni di atas sukun. Ahsan. Apabila bersambung dengan nun taukid, mabni di atas apa? Mabni di atas fil mudhari kalau bersambung dengan nun taukid, mabni di atas apa? Di atas fathah, ya, di murojaah. Kemana ini antum? Fil mudhari kalau bersambung dengan nun niswah, mabni di atas apa? Nun niswah, mabni di atas apa? Sukun. Ingat, nanti ana ulang lagi. Ana tanya satu persatu, enggak tahu, awas. Fil mudhari kalau bersambung dengan nun niswah, mabni di atas apa? Sukun. Kalau bersambung dengan nun taukid, mabni di atas apa? Fathah. Ana ulang lagi. Yang tanda rafanya dengan dhammah ada berapa? 4. Yang pertama, yang tanda rafanya dengan dhammah ada 4. Yang pertama pada isim mufrad. Perhatikan suaranya dilantangkan. Nanti anak tanya nggak tahu. Yang kedua pada apa? Jamak taksir. Yang ketiga jamak muannas salim. Yang keempat fil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang tanda rafa dengan waw pada apa aja? Yang pertama jamak mudzakkar salim. Yang kedua fil mudhari' yang tanda rafa dengan alif apa? Isim musanna. Fil mudhari yang tanda rafa dengan penetapan nun apa? Af'alul khamsah. Alhamdulillah. Fil mudhari kalau bersambung dengan nun niswah, mabni di atas apa? Sukun. Bersambung dengan nun taukid, mabni di atas fathah. Ahsan. Alhamdulillah. Udah, itu ringkasannya. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Ya, setelah rafa dilanjutkan dengan nasab. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, walin nasbi khamsu alamatin. Dan untuk nasab ada 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Yang pertama adalah fathah, dan dia adalah tanda aslinya, tanda pokoknya. Yang kedua adalah alif
Yang ketiga kasroh. Yang keempat ya. Yang kelima hadfun nun, penghapusan nun. Dan ini dihafal. Insya Allah mudah. Fathah, alif, kasroh, ya, dan penghapusan nun, hadfun nun. Berkata Mubasyir itu live streaming. Lanjut. Contoh yang lain. Misalnya ana bertanya nih, Ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Ana tanya, Zakaria, apa i'rab abaka? Misal Zakaria mikir. Abaka, abaka dengan alif. Alif bukan itu dia. Mana ini suaranya? Abaka, alif bukan itu? Alif, abaka. Oh, alif. Tadi kita belum belajar itu alif tanda rofa nasab jar. Nasab. Oh, berarti abaka ini mansub. Mansub tinggal dicari. Oh, ini mansubnya yang mana ya? Oh, kayak cocoknya ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi kalau antum tahu itu dia dinasab, nggak perlu antum pusing-pusing tentukan ini mubtada atau khobar, ini fa'il atau naibul fa'il, ini mudhof atau majrur, ini mudhof ilaih atau majrur, karena dia itu mansub. Tinggal dicari yang kategori nasab. Jadi memudahkan kita dalam menentukan i'rab juga. Semuanya saling melengkapi satu sama lain. Ya, itu tanda-tanda nasab ya. Dihafal. Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Kemudian seperti biasa akan merinci satu persatu. Ya, fathah apa aja tempat-tempat fathah, nanti apa aja tempat alif, dan seterusnya. Mawadhi'ul fathati, tempat-tempat fathah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fa'ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a. Fa'ammal fathatu, maka adapun fathah, fatakunu alamatan lin nasbi, maka dia menjadi tanda untuk nasab. Takunu alamatan, apa i'rab alamatan? Khobar kana, ahsan. Alamatan khobar kana, fatakunu alamatan, takunu alamatan. Mana isim kananya? Mana isim kananya? Dhamir mustatir, takdirnya hiya, ahsan. Hiya. Kembali ke fathah. Barakallahu fikum. Masya Allah, makin terbiasa ini, lancar ini. Fa'ammal fathatu, maka adapun fathah, duduk yang benar Yusuf. Disila semua biar fokus ya. Karena tingkat kefokusan itu juga berpengaruh dalam kondisi duduk. Kalau antum selonjoran itu fokusnya berkurang. Maka adapun fathah, dia menjadi tanda untuk nasab fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad, dan ini udah kita bahas definisinya. Nanti nggak diulang, di syarah tuh nggak diulang karena telah berlalu definisinya. Oleh karena itu pentingnya murojaah. Pentingnya juga dihafal. Karena kalau antum nggak memurojaah isim mufrad, apa isim mufrad ya? Ini udah dibahas aja, ulang lagi isim mufrad. Apa isim mufrad? Karena nggak dimurojaah. Wa jam'i taksiri, dan jamak taksir itu yang kedua. Wal fi'lil mudhari', dan fi'il mudhari', lihat idza dakhala alaihi nasibun, apabila masuk kepadanya alat penasab, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Mas Ardian, tolong diberhentikan, itu video kan? Ya, diberhentikan. Kita lanjut. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, fathah menjadi tanda untuk nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan kedua ini telah berlalu definisinya sehingga nanti tidak akan diulang lagi. Oleh karena itu penting untuk memurajaah pelajaran, menghafalnya. Karena kalau antum tidak menghafalnya, jamak taksir, ini apa lagi jamak taksir? Isim mufrad, apa ini isim mufrad? Yang ketiga,
wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Lihat. Fi'il mudhari' yang pertama syaratnya kalau dia tanda nasabnya fathah. Fi'il mudhari' yang tanda nasabnya fathah, syarat pertama yaitu idza dakhala 'alaihi nasibun, apabila masuk kepadanya alat penasab. Yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Jadi kalau ingin fi'il mudhari' mansub tanda nasabnya fathah, dia yang pertama harus dakhala 'alaihi nasibun, masuk kepadanya penasab. Dan gak cukup hanya itu, harus yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un, tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Dan apa yang dimaksud sesuatu tersebut sama seperti sebelumnya, 5 hal. Yang pertama apa? Aliful itsnain, waul jamaah, yaul muannatsa mukhatabah, terus nun niswa dan nun taukid. Jadi kalau fi'il mudhari' mansub tanda nasabnya fathah, dia harus kemasukan alat penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Oke, kita lanjut ke syarah. Qala syarih hafizallahu taala. Perhatikan yang kata harakatnya, salah harakatnya, perbaiki. Begitu juga dalam terjemahannya. Al-fathatu hiyal alamatul asliyatu lin nasbi kama taqaddama. Al-fathatu, fathah, dia adalah al-alamatul asliyah, tanda asli untuk nasab sebagaimana yang telah berlalu. Karena dia tanda asli, walihada bada'a bihal musannifu. Walihada, dan oleh karena ini, bada'a, penulis memulai biha dengannya. Karena dia tanda asli sehingga diawali dengan fathah dulu. Kemudian lihat, wahiyya takunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'a. Wahiyya, dan dia itu apa yang dimaksud dia? Kembali ke mana? Fathah, ahsan. Dan dia yaitu fathah menjadi tanda untuk nasab fi thalathati mawadi'a, pada 3 tempat. Dan 3 tempat itu tadi udah kita bahas sekilas di matan ya, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' yang kemasukan penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Biar mungkin lagi, ana sering ulang-ulang. Al-awwalu, yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Wa qad taqaddama ta'rifuhu, dan telah berlalu definisinya. Ya, jadi kalau menjumpai isim mufrad mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Isim maksur mansub, tanda nasabnya apa? Fathah muqaddarah. Isim mangkus, tanda nasabnya apa? Fathah zahirah. Ana ulangin. Isim mufrad nasab, tanda nasabnya apa? Fathah. Isim maksur, apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Isim mangkus, apa tanda nasabnya? Fathah zahirah. Ya, ana lihat memang ini mana mulutnya yang gerak habli ini. Isim maksur, apa tanda nasabnya? Fathah apa? Isim mangkus? Ahsan, masya Allah. Karena dia termasuk kategori isim mufrad. Tapi juga ada di jamak taksir yang dia juga dapat ditakdirkan harakatnya. Sawa'un kana limudakkarin nahwu akramtu Muhammadan, sama saja untuk mudzakkar, yaitu isim mufradnya sama saja baik dia mudzakkar, tanda nasabnya fathah juga. Akramtu Muhammadan. Wa qauluhu ta'ala wadhkur Ismaila, dan ingatlah kisah Ismail alaihi salam. Ini 2 contoh untuk mudzakkar. Contoh yang pertama, akramtu Muhammadan, untuk yang
munsharif, bertanwin. Contoh yang kedua, wadkur Ismaila untuk apa? Mamnu'un minas sarf, tidak bertanwin. Jadi di situ maksudnya sama saja, baik mudzakarnya dia munsharif ataupun ghairu munsharif, mansub tanda nasabnya fathah. Lanjut. Auli muannatsin, atau untuk muannats. Contohnya, tazawwajtu Hindan, aku menikahi Hindun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wadhkur fil kitabi Maryam, dan ingatlah di dalam Al-Qur'an kisah Maryam. Saksi pembahasnya mana? Maryam. Oke. Di sini untuk muannas diberikan dua contoh. Contoh yang pertama, tazawwajtu Hindan untuk yang apa? Munsharif, bertanwin. Wadhkur fil kitabi Maryam, contoh yang kedua untuk yang apa? Mamnu'un minas sarf. Ya, jadi di situ penulis ingin menyampaikan sama saja, baik dia muannasnya munsharif bertanwin ataupun mamnu'un minas sarfi tidak bertanwin, maka dia tanda nasabnya fathah. Paham insyaallah? Paham ya? Itu yang fathah zahirah. Sama saja baik mudzakkar, munsharif, ghairu munsharif, ataupun muannas, munsharif, ghairu munsharif, mansub tanda nasabnya fathah. Fakullun min Muhammadan wa Ismaila wa Hindan wa Maryama ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Fakullun min Muhammadan, maka setiap dari Muhammad, wa Ismail, wa Hindan, wa Maryam, dia adalah isim mufrad, mansub, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya adalah fathah yang nampak pada akhirnya. Itu tentang fathah zahirah yang nampak. Sekarang paragraf selanjutnya yang fathah disembunyikan, ditakdirkan, muqaddarah. Perhatikan, fokus. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Wa qad yakunu, dan terkadang terjadi, yakunu, dan terkadang terjadi nasbuhu, nasabnya, bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang ditakdirkan, disembunyikan. Jadi terkadang fathahnya isi mufrad itu dengan fathah yang disembunyikan. Contohnya, zurtul fata wa gulami, aku telah mengunjungi pemuda, wa gulami, dan anakku. Zurtul fata, al-fata dia di sini tanda nasabnya fathah muqaddarah. Mana amin duhuri hanya apa? Ta'adzur, ahsan, karena diakhiri alif dan sebelumnya fathah. Wa gulami, mana amin duhuri hanya apa? Munasabah, ishtighalul mahalli biharakatin munasabah, karena dia isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Alhamdulillah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tattabi'il hawa, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Saksi pembahasannya mana? Al hawa, dia isi mufrad, mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Yang menghalangi dari nampaknya apa? Ta'adzur. Kok nggak ada thiqal? Kok cuman ada ta'adzur dan munasabah? Kenapa tidak ada thiqal? Hah? Pada fathah muqaddarah ini, kenapa hanya ta'adzur dan munasabah, tidak ada thiqal? Kurang fokusan tuh. Padahal tadi udah anak ulangin di awal. Sampai habli pun anak suruh ulangin. Kenapa tidak ada thiqal? Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab. Thiqal fathah muqaddar, gimana maksudnya? Dikit lagi itu.
Kenapa tidak ada thiqal? Fokus, nggak ada yang ngantuk lagi. Ini isim mufrad, thiqal juga isim mufrad. Bisa dia isim mufrad. Kenapa? Nggak ada yang bisa jawab ini. Kenapa tidak ada thiqal? Abdul Halim. Ini kan pembahasan tentang isim mufrad yang mansub tanda nasabnya fathah muqaddarah. Fathah yang disembunyikan. Contohnya zurtul fata untuk yang ta'adzur, wa gulami untuk yang munasabah. Kenapa tidak ada thiqal? Nggak fokus ini. Kenapa nggak ada thiqal nih? Kenapa? Hah? Karena apa? Hah? Ada fathahnya. Karena fathahnya nampak. Ahsan. Ada fathahnya nampak. Karena thiqal dia tanda nasabnya apa? Fathah zahira. Kan anda ulang-ulangin tadi kan? Isim maksur. Apa tanda nasabnya? Fathah muqaddarah. Isim mangkus. Apa tanda nasabnya? Fathah zahira. Isim mangkus kan nama lainnya thiqal. Thiqal nama lainnya isim mangkus. Oleh karena itu di sini nggak diberikan contoh untuk fathah muqaddarah yang thiqal. Karena thiqal dia fathahnya zahira. Paham? Paham ini? Paham ya? Wa qawlu ta'ala wa la tattabi'il hawa fa kullun minal fata wa gulami wal hawa ismun mufradun mansubun wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu mana'a min zuhuriha ta'adzuru fil fata wal hawa wa harakatul munasabati fi gulami. Perhatikan. Fa kullun minal fata, maka setiap dari fata ta'adzur, wa gulami munasabah, wal hawa ta'adzur lagi, dia adalah isim mufrad mansub dan tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang disembunyikan, mana amin zuhuriha ta'adzuru, yang menghalangi dari nampaknya karena ta'adzur pada al-fata dan al-hawa, karena dia diakhiri karena dia diakhiri alif maksurah sebelumnya fathah. Wa harakatul munasabah, dan harokat penyesuaian pada gulami, karena dia isim yang disandarkan, diidofakan kepada dhamir ya mutakallim. Itu tempat yang pertama, isim mufrad. Jadi ana ulang lagi. Tempat yang pertama yang tanda nasabnya fathah apa? Isim mufrad. Perhatikan, fokus. Sama saja, baik isim mufradnya dia mudzakkar, munsharif atau ghairu munsharif, muannas, munsharif atau ghairu munsharif, mansub, tanda nasabnya fathah, baik fathahnya zahirah, nampak, ataupun fathahnya muqaddarah, karena ta'adzurkah ataupun karena munasabah. Alhamdulillah. Qum ya Mas Ardian. Qum. Lanjut. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua. Jam'u taksiri, jama' taksir. Wa qad taqaddama ta'rifuhu aidan, dan telah berlalu definisinya juga. Siapa yang tahu definisinya tanpa lihat buku, anak kasih hadiah. Tanpa nyontek, dengan hafalan, anak kasih hadiah. Ada yang bisa? Yusuf, ahsan. Kaif ya Yusuf? Ma ta'rifu jam' taksir? Oke, ahsan. Ma'a taghayyurin fi mufrad. Masya Allah, barakallahu fik. Ada Yusuf, walakin qalil, labas.
Ini buat semangat saja, masih ada setengah ini. Barakallahu fiik. Lumayan kan? Bisa buat berapa gelas ini? Amin ya. Afwan tangan kiri ya. Alhamdulillah. Berarti masih ada yang murojaah memang. Oke. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua adalah jamak taksir. Dan telah berlalu definisinya juga. Apa-apa yang menunjukkan atas dua minatsnain, baik mudzakkar ataupun muannas, dan dia berubah pada bentuk mufradnya, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Tempat yang kedua dari yang tanda nasabnya fathah adalah jamak taksir. Perhatikan. Sawa'un kana limudakkarin, sama saja baik berupa mudzakkar. Hafidtu abiyatan minasy-syi'ri wa taral jibala. Sama saja dia baik untuk mudzakkar. Hafidtu abiyatan minasy-syi'ri, aku telah menghafal bait-bait syair. Saksi pembahasannya mana? Abiyatan, dia jamak taksir, mansub, tanda nasabnya fathah. Dan firman Allah Ta'ala, wa taral jibala, saksi pembahasannya mana? Jibala, jamak taksir, mansub, tanda nasabnya fathah. Tapi anak nggak tahu ini kenapa diberikan dua contoh. Tapi lihat di situ, abiyatan dia adalah jamak taksir yang memang diperselisihkan. Karena dia mufradnya apa? Baitun. Jamaknya apa? Abiyatun. Baitun. Jamaknya abiyatun. Kenapa dia tidak dikatakan jamak muannats salim? Karena taknya asli. Tapi nanti ada yang berpendapat dia tetap jamak muannats salim. Oke. Hafidtu abiyatan, tapi di sini abiyatan dia jamak taksir karena taknya asli. Udah kita bahas itu. Mansub tanda nasabnya fathah. Wa taral jibala, saksi pembahasannya al-jibala. Auli muannatsin, atau untuk muannats. Nahwu raghabtul hunuda fi fi'lil khairi. Raghabtu, aku memotivasi para hindun fi fi'lil khairi, dalam melakukan kebaikan. Saksi pembahasannya mana? Al-hunuda, dia jamak taksir, mansub tanda nasabnya fathah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa'ambatna bihi hadaiqa, maka kami menumbuhkan bihi dengan sebabnya hadaiqa, kebun-kebun. Saksi pembahasannya mana? Hadaiqa, dia jamak taksir, mansub tanda nasabnya fathah. Mufradnya apa? Hadaik. Hadiqatun, muannas kan? Oke. Muannas dia. Berarti di sini al-hunuda dia untuk yang munsharif. Raghabtul hunuda fi fi'lil khairi, untuk yang munsharif. Fa'ambatna bihi hadaiqa, untuknya apa? Mamnu' minas sarf, karena dia sighatu muntaha al-jumu'. Kalau di muhtarat itu yang nomor 10. Bentuk jama paling terakhir. Sighatu muntal jumu, mafa'il, afa'il, afa'il, dan seterusnya. Oke. Fakullun min abiyatan wal jibala wal hunuda wa hadaiqa jam'u taksirin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Fakullun min abiyatan, maka setiap dari abiyatan, hafidtu abiyatan minasy-syi'ri, wal jibala, dan jibala, taral jibala, wal hunuda, raghabtul hunuda fil fi'lil khair, wa hadaiqa fa'ambatna bihi hadaiqa. Itu semua dia adalah jam'u taksir, mansubun, dinasab, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya al-fathatu al-zahiratu ala akhirih, fathah yang nampak pada akhirnya. Perhatikan, fokus. Jadi tempat yang kedua yang tanda nasabnya fathah apa? Jamak taksir. Sama saja baik dia mudzakkar
ataupun muannas, munsharif atau ghairu munsharif. Yang ini dia adalah yang fathahnya zahirah. Paragraf selanjutnya yang fathahnya muqaddarah. Wa qad yakunu nasbuhu bi fathatin muqaddaratin. Mas Akbar kum. Wa qad yakunu nasbuhu, dan terkadang nasabnya bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang disembunyikan. Nah, ini fathah muqaddarah, jamak taksir mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Contohnya, allamtu auladi qaulas sidqi. Allamtu, aku telah mengajarkan, auladi, anak-anakku, qaulas sidqi, perkataan yang jujur. Saksi pembahasnya mana? Auladi, ahsan, dia jamak taksir mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Kenapa dia fathah muqaddarah? Munasabah ishtighalul mahalli biharakatil munasabah, karena dia disandarkan kepada dhamir ya mutakallim. Auladi. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayama. Apa arti ayama kemarin? Nikahilah laki-laki yang belum punya pasangan. Oke, saksi pembahasnya mana? Al-ayama, dia jamak taksir mansub, tanda nasabnya fathah muqaddarah. Karena apa? Ta'adzur, ahsan. Fakullun min auladi wal ayama, maka setiap dari auladi dia munasabah, wal ayama dia apa? Ta'adzur. Jam'u taksirin mansubun, dia adalah jamak taksir mansub. Wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu, dan tanda nasabnya adalah fathah yang disembunyikan. Mana'a min dhuhuriha ta'adzuru fil ayama, yang menghalangi dari nampaknya adalah ta'adzur pada kata ayama, karena dia isim yang diakhiri dengan apa? Alif maksurah, sebelumnya fathah. Wa harakatul munasabati fi auladi, dan harakat penyesuaian pada auladi, karena dia isim udifa ila ya'il mutakallim, isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Kenapa nggak ada thiqal? Karena thiqal fathahnya ya, alhamdulillah. Kita istirahat dulu 5 menit sampai jarum panjang ke angka 1/2. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.